Selamat malam dan senang sekali kita boleh berjumpa melalui media elektronik ini. Baik saudaraku, sebelum kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang berbahagia, kita yang membaca, mendengar, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Jika sebuah doa dilakukan dengan konsep yang salah, sebuah doa dilakukan dengan motivasi yang salah, sudah tentu doa itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Ia pernah mengkritik orang Yahudi secara keras. Dia mengkritik mereka habis-habisan karena mereka berdoa dengan motivasi yang salah. Mereka sering berdoa tidak pada tempat yang seharusnya. Mereka berdoa di tempat-tempat yang bukan seharusnya tempat orang berdoa. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ini yang Tuhan Yesus kritik. Yang dikritik Yesus adalah konsep motivasi doa mereka. Apa motivasi mereka? Supaya dilihat orang. Doa yang demikian, tujuan mereka berdoa bukan kepada Allah, tetapi hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Inilah yang dikritik Tuhan. Bukan masalah berdirinya, bukan masalah berdiri tikungan-tikungan jalan, tetapi yang Tuhan kritik karena motivasi dan tujuan mereka berdoa agar dilihat orang dan orang mengakui mereka adalah orang-orang yang rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan menghendaki ketika saya berdoa, ketika saudara berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Matius 6 ayat 6. Apa maksudnya saudara? Apa artinya ini? Yang dimasukkan dalam Matius pasal 6 ayat 6 ini adalah berdoalah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Ketika engkau berdoa, ketika saya berdoa, kita berdoa dengan kerendahan hati. Kita berdoa karena kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan mengakui kita ini hebat dan kita lebih daripada yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi punya kelebihan. Kelebihan mereka itu apa, saudara? Mereka terbiasa atau sanggup berdoa selama berjam-jam.
Bahkan mereka juga bisa berdoa hampir 1 hari penuh. Dan mereka juga bisa berdoa dengan kalimat yang indah-indah. Tetapi itu dilakukan untuk menunjukkan diri bahwa mereka lebih rohani daripada yang lain. Doa seperti itu hanyalah mereka membutuhkan pengakuan dari manusia. Doa seperti itu hanyalah sebuah pameran kepalsuan kerohanian. Mereka hanya mencoba memperlihatkan diri mereka orang yang rohani. Mereka membutuhkan pengakuan dari manusia. Mereka hanyalah membutuhkan pujian dari manusia. Ini doa-doa yang sangat tidak ternilai di hadapan Tuhan. Ironisnya saudara, permainan kepalsuan ini seringkali dilakukan oleh agama, termasuk gereja, termasuk para pendeta, termasuk para jemaat, termasuk para majelis. Kepalsuan rohani ini sudah melekat dengan kehidupan manusia dan termasuk orang Kristen. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu doa yang sangat-sangat tidak ternilai. Ini satu doa yang sangat tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Ketika engkau berdoa, di saat engkau berdoa, jangan ada perasaan takut karena tidak mampu menggunakan kalimat atau kata-kata yang indah. Jangan takut saudara. Itu bukan esensi. Itu bukan hakikat yang terpenting dalam sebuah doa. Doa sejati itu adalah harus kembali kepada esensinya, yaitu kita berkomunikasi dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Oleh karena itu kita jangan disibukkan. Jangan kita direpotkan dengan menyusun sebuah kata-kata yang indah dan manis dan poetis. Bukan itu yang Allah kehendaki. Tetapi bagaimana engkau berdoa? Adakah engkau berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Adakah engkau berdoa dengan hati yang takut akan Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita berdoa, tujuannya bukan mendapatkan pujian. Tujuannya bukan mendapatkan pengakuan dari orang. Orang boleh berkata, wah orang itu setia, wah orang itu hebat dalam berkata-kata. Bukan itu esensi sebuah doa. Saudara, seperti apa orang yang suka pamer rohani itu? Sederhana saudara. Gampang sekali untuk melacak mana orang Kristen yang suka pamer. Sungguh banyak kita berjumpa dengan orang-orang Kristen, sedikit-sedikit mengatakan bahwa dia bisa berdoa berjam-jam dalam satu hari. Mereka juga suka mencerita bahwa mereka bisa berpuasa 3 kali dalam seminggu dan lain sebagainya. Saudaraku, tidak perlu kita pamer. Hal-hal yang bersifat rohani adalah hubungan pribadi, relasi kita dengan Tuhan. Itu yang lebih bernilai dan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus justru mengkritik orang-orang Yahudi yang suka pamer rohani. Yang mana orang-orang Yahudi ini, orang-orang munafik ini, mereka suka berdoa di tempat-tempat yang ramai. Mereka suka berdoa supaya banyak orang melihat mereka. Mereka memamerkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rohani. Inilah yang Tuhan kritik habis-habisan dengan mereka. Nah saudaraku, Yesus mengatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan Yesus mengatakan gini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 7-8. Ada banyak juga orang Kristen keliru membaca ayat ini. Setelah membaca ayat ini, banyak orang Kristen berpikir bahwa doa tidak lagi diperlukan karena Tuhan telah mengetahui apa yang kita mau minta kepadanya.
Pernyataan seperti ini juga keliru, saudara. Keliru. Yang dimaksudkan dalam ayat ini dalam hal berdoa adalah jangan kita hanya berfokus kepada penyusunan kata. Di dalam hal kita berdoa, jangan kita hanya sibuk dengan kata-kata yang puitis. Yang artinya jangan sampai kita karena memikirkan kata-kata yang manis didengar, akhirnya hati kita tidak terhubung dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan tidak terpikirkan. Hanya kita ingin menyenangkan hati manusia yang mendengarkan doa itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang amat-amat terpenting di dalam doa, bagaimana kesungguhan hati kita di dalam berdoa. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu menyusun kalimat yang indah-indah, tetapi berdoalah dengan hati yang tulus dan polos di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan kepada kita. Dan kita diajarkan bagaimana relasimu dengan Tuhan, bagaimana kesungguhan hatimu di dalam berdoa. Pertanyaannya, sudahkah engkau berdoa dengan sungguh-sungguh atau tidak? Hanya saudara yang bisa menjawab. Namun satu hal yang Allah minta dengan kita ketika kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang selalu takut akan Tuhan. Amin.